Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas D1 mata kuliah Ide Kreatif dan Kewirausahaan. Di sini kami akan membahas tentang seputar era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama itu ada pengertian dari industri dan society 5.0. Yang kedua ada perbedaan antara industri 4.0 dan society 5.0. Dan yang ketiga itu ada hubungan industri 4.0 dan society 5.0 dengan kreativitas dalam kewirausahaan. Yang keempat ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada dampak positif. Yang keenam ada dampak negatif. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung aja kita mulai yuk. Apa sih era revolusi industri 4.0 itu? Menurut Risdianto tahun 2019, era revolusi industri 4.0 merupakan era perkembangan internet dan teknologi yang sangat masif yang membuat segala hal menjadi tanpa batas dan data yang ada tidak terbatas. Hal ini menjadi tulang punggung dari pergerakan dan konektivitas mesin dan manusia. Istilah lain dari revolusi industri 4.0 yaitu revolusi digital dan era disrupsi. Mengapa disebut dengan revolusi digital? Karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi dalam pencatatan semua bidang. Sedangkan disebut dengan era disrupsi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat sebuah pergerakan dunia industri dan persaingan kerja akan menjadi tidak linear. Kemudian, apa sih Society 5.0 itu? Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, maupun produktiviti untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi, Society 5.0 itu keadaan di mana masyarakat sudah banyak yang memerlukan serta menggunakan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 ini tidak memiliki perbedaan yang jauh, yaitu industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan, sedangkan Society 5.0 ini memfokuskan kepada komponen manusianya. Ada beberapa perbedaan antara revolusi industri 4 dengan era society 5. Di antaranya ialah, yang pertama, revolusi industri 4 lebih berfokus pada masalah pekerjaan secara otomatis, sedangkan era society 5 lebih berfokus kepada perluasan prospek kerja serta pengoptimalan jam kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, revolusi industri 4 lebih berfokus pada industri atau bidangnya, sedangkan era society 5 lebih berfokus pada orang-orangnya. Perbedaan yang ketiga, industri 4.0 lebih meliputi tentang komunikasi yang tersusun dengan baik dengan segala cara, sedangkan Society 5.0 mempercepat dan mempermudah pekerjaan dengan bantuan mesin menggunakan kecerdasan buatan untuk si pemilik. Perbedaan yang keempat, industri 4.0 mengupgrade perusahaan melalui kecanggihan mesin maupun teknologi, sedangkan Society 5.0 lebih mengoptimalkan SDM yang sudah terintegrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan industri 4.0 and society 5.0 dengan kreativitas dan kewirausahaan. Untuk berwirausaha di era seperti ini, kreativitas adalah hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri wirausahawan demi perkembangan dan kesuksesan usahanya. Jadi, kreativitas ini adalah kemampuan untuk mengembangkan ide baru dalam melihat masalah dan peluang. Jika dulu orang mencari pekerjaan yang akan memberinya kerja, kini perusahaanlah yang mencari orang terbaik untuk bekerja di tempatnya. Jika dulu mesin, modal, kondisi geografis menjadi keunggulan, sekarang karyawan bertalentalah yang menjadi keunggulan perusahaan.
dan pada era di industri 4.0 telah menjadi basis dalam kegiatan bermasyarakat, di mana perkembangan teknologi internet berkembang dengan baik dan mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan sesuatu. Tentunya revolusi industri 4.0 menimbulkan sebuah perubahan cara hidup dan proses kerja manusia secara fundamental. Dengan teknologi yang semakin maju, tentunya menghasilkan beberapa terobosan-terobosan baru seperti artificial intelligence dan munculnya bisnis-bisnis online yang memanfaatkan teknologi. Dengan semakin majunya teknologi, otomatis membuat kehidupan bermasyarakat juga ikut berevolusi. Nah, pada era ini masyarakat memasuki Society 5.0. Society 5.0 adalah sebuah konsep bagaimana semua yang terjadi dipusatkan pada manusia. Menurut Yuko Harayama, Society 5.0 adalah informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada manusia. Nah, dengan ini bisa dikatakan bahwasanya revolusi industri 4.0 dan society 5.0 di era ini sangat berhubungan dengan kreativitas dalam sebuah kewirausahaan. Mengapa demikian? Dengan berkembangnya industri 4.0, otomatis membantu masyarakat untuk memasuki era society 5.0, di mana segala teknologi yang ada ditunjukkan untuk mempermudah masyarakat. Maka dengan adanya kemudahan dan beberapa terobosan industri 4.0 ini membuat kreativitas dalam sebuah kewirausahaan menjadi tidak terbatas dan juga dapat meningkatkan perekonomian serta menarik perhatian masyarakat. Sebagai contohnya, munculnya toko tanpa kasir yang menggabungkan sistem offline dan online. Toko ini menggunakan revolusi industri 4.0 seperti menggunakan artificial intelligence technology, face recognition, radio frequency identification. Nah, untuk memasuki toko ini juga cukup unik. Customer harus memiliki akun untuk mendapatkan QR code yang digunakan untuk scanning sebelum customer diperbolehkan masuk oleh sistem. Nah, toko ini juga mengganti kasir dengan check out terminal yang proses pembayarannya menggunakan teknologi radio frequency identification dan hanya bisa menggunakan kartu kredit, sehingga customer tidak perlu lagi repot-repot untuk mengeluarkan dompet atau uang, dan ini dilakukan oleh customernya sendiri. Nah, toko ini jelas mengolaborasikan industri 4.0 dan society 5.0, di mana teknologi yang digunakan oleh toko tersebut adalah untuk mempermudah customer dan memberi pengalaman baru untuk customer saat berbelanja. Nah, dengan berbelanja di toko ini, customer dapat merasakan suasana berbelanja offline sekaligus online. Oke, seperti yang teman-teman saya sudah berikan atau sudah teman-teman saya singgung mengenai 4.0 dan 5.0, sekarang masuk pada poin mengimplementasikan 4.0 dan 5.0 di kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama adalah menjadikan teknologi serta sosial media sebagai sumber informasi. Jadi, kalau dulu kita mencari informasi hanya bisa melalui koran atau televisi, sekarang kita bisa menggunakan benda kecil yaitu smartphone, dimana kita tuh bisa mengeksplor apa sih yang smartphone ini bisa, serta ada apa sih di luar sana. Jadi kita nggak harus nunggu koran pagi-pagi terus kayak berlangganan koran, karena itu juga mempengaruhi lingkungan kita seperti penggunaan kertas. Selanjutnya, memberikan kenyamanan dalam berkomunikasi dengan hanya melalui benda kecil ini. Jadi kalau misalnya dulu kita ingin berbicara atau bertukar kabar ke orang, mungkin kita bisa melalui surat kabar, misalnya kayak mengirimkan surat melalui pos dan mengeluarkan beberapa waktu untuk menunggu dan mengeluarkan uang. Tapi sekarang itu segalanya serba instan. Kita bisa video call, bahkan kayak ngeliat, walaupun nggak bisa in person, tapi seenggaknya ini lebih baik gitu kan. Yang selanjutnya adalah mencari tahu segala peluang. Jadi yang seperti kita ketahui dari internet ini kayak semua hal tuh ada, dan kita bisa mencari peluang itu
Dari situ kadang kayak ada yang membuka kursus online seperti misalnya tentang programming atau bahkan makeup, beauty. Itu kita tuh kayak jadi tahu gitu passion kita ada di mana dan kita harus mendalaminya seperti apa. Kita bisa mencoba segala hal hanya dengan bermodal kuota. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, berikut ini adalah berbagai macam perkembangan teknologi di era revolusi Industri 4.0. Seperti yang bisa kalian semua lihat, di situ terdapat cyber security, ada augmented reality, ada cloud computing, ada Internet of Things, dan seterusnya. Jadi, sadar atau tidak bahwa kita di Indonesia sekarang ini sedang berada di era revolusi industri 4.0. Saya akan memberikan gambaran secara tidak langsung kita selama ini sudah mengimplementasikan teknologi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya cloud computing, segala data bisa disimpan dan bisa diakses di mana saja, asalkan kita memiliki koneksi internet. Jadi, saat ini kita tidak lagi harus membawa flash disk atau hard disk yang memungkinkan akan hilang atau rusak. Lalu, implementasi teknologi Internet of Things dengan adanya IoT konsep smart home, kita bisa mengontrol penggunaan alat elektronik yang ada di sekitar kita dengan jarak jauh. Misalnya seperti mematikan keran air atau bahkan mematikan lampu. Semua bisa dikontrol melalui gadget. Apalagi sejak pandemi COVID-19 sekarang, baik pekerja kantoran maupun pelajar kebanyakan melakukan WFH dan SFH, yang mana membuat kita jadi terbiasa bekerja secara online dan melakukan aktivitas secara online, baik itu melalui Zoom meeting atau berbagai media aplikasi pendukung lainnya. Kemudian ada pula aplikasi pemesanan ojek online dan pemesanan makanan online, yang seperti kalian sudah tidak asing lagi dengan aplikasi tersebut, yang dimana kita hanya tinggal menunggu jasa atau barang yang kita pesan sampai kepada kita. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa masyarakat kita sudah terbiasa dengan berbelanja online. Kecenderungan ini dapat dilihat juga dari semakin berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya, untuk implementasi revolusi industri 5.0. Di negara Jepang sudah melakukan revolusi industri 5.0 di dalam masyarakatnya. Namun, di Indonesia ini sendiri masih belum memasuki era revolusi 5.0 sepenuhnya. Beberapa contohnya yaitu dalam pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan. Orang yang tadinya sulit mendapatkan akses kesehatan, entah itu jauh dari rumah sakit maupun kesulitan secara finansial. Hal ini bisa diatasi dengan mendapatkan bantuan, yaitu pengobatan yang dilakukan dengan jarak jauh. Ada pula di luar negeri sudah banyak kendaraan yang menggunakan bahan bakar listrik ramah lingkungan. Sedangkan di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada, namun masih sangat minim dalam penggunaannya. Sebenarnya, konsep revolusi industri 4.0 dan 5.0 tidak memiliki perbedaan yang jauh dalam penerapannya. Di era revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sedangkan di revolusi industri 5.0 memfokuskan kepada komponen manusianya, yang mana lebih mengarahkan bagaimana
teknologi ini dapat membantu manusia dalam kehidupan seharinya. Jadi, konsep pada revolusi industri 5.0 ini menjadi inovasi baru dalam industri 1.0 sampai industri 4.0. Perkembangan kemajuan teknologi digitalisasi ini dalam pemanfaatannya bisa jadi ke arah positif atau justru malah ke arah negatif. Itu semua tergantung bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dampak positif berkembangnya teknologi industri 4.0 dan 5.0. Dampak positif 4.0 yang pertama, semakin berkembangnya bidang pendidikan. Contohnya, sekarang dalam masa pandemi ini, kita diharuskan belajar secara daring atau online. Tapi tidak memungkinkan kita dapat mencari ilmu hanya sebatas itu. Sekarang kita dimudahkan tidak mencari ilmu dalam buku saja, tapi kita dapat mengakses secara online dan lebih mudah lagi. Dan juga yang kedua, kita bimbel tidak harus datang untuk belajar, tetapi sekarang banyak bimbel online, contohnya seperti Ruang Guru, Zenius, dan masih banyak lagi. Contoh yang kedua, memudahkan hubungan antar orang yang jauh dan juga antar negara. Contohnya, sekarang masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu secara langsung dan berkomunikasi secara langsung, tetapi kita dapat berkomunikasi secara online melalui video call, Zoom, dan juga Google Meet. Dan juga kita jika ingin berkomunikasi antar negara ataupun yang lain, kita dapat melalui sosial media ataupun sejenisnya. Dampak positif perkembangan 5.0. Contohnya yang pertama, dengan adanya perkembangan teknologi atau robot dapat memudahkan pekerjaan manusia lebih mudah. Contohnya, sekarang di pabrik-pabrik kita tidak hanya menggunakan bantuan manusia, tetapi sudah dengan teknologi robot dapat memudahkan pekerjaan manusia lebih mudah. Contoh yang kedua, mengefektifkan layanan kesehatan. Sekarang, layanan kesehatan tidak seperti dulu yang amat susah, tapi dengan adanya teknologi terbaru ataupun robot ini dapat memudahkan kita dalam mengakses kesehatan yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Contoh yang ketiga, optimalisasi teknologi keuangan. Contohnya, sekarang kita tidak perlu membayar secara langsung ataupun dengan uang tunai, tapi kita bisa membayar dengan secara online. Dan itu memudahkan dalam kita membayar ataupun transaksi. Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 yang merubah dunia secara cepat dan signifikan tentu memberikan dampak bagi masyarakat. Ancaman bukan lagi berbentuk fisik, melainkan digital. Dunia yang semakin terkoneksi dan kompetitif menjadi tantangan baru yang harus dihadapi oleh kita semua. Dunia semakin terkoneksi. Salah satu dampak dari revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 adalah dunia yang semakin terkoneksi, sehingga batas-batas seolah-olah hilang. Hal ini tentu mengancam berbagai hal. Salah satunya, masuknya budaya-budaya asing yang semakin sulit disaring. Hal lainnya adalah bocornya data personal masyarakat, seperti contoh smartphone yang secara tidak sadar merekam segala aktivitas kita lalu dihimpun di dalam big data. Lalu ada dunia semakin kompetitif. Ancaman lain dari revolusi industri 4.0 adalah dunia yang semakin kompetitif. Munculnya robot yang semakin cerdas akan menggantikan peran manusia, sehingga pekerjaan yang sudah bisa diselesaikan oleh robot akan tidak membutuhkan peran manusia lagi. Ancaman ini menuntut masyarakat harus memiliki kemampuan ekstra. Tentu hal ini berdampak terhadap angka pengangguran yang akan meningkat.
Jadi, solusi atau saran dari dampak negatif yang pertama adalah kecepatan merespons suatu perubahan ialah hal yang sangat penting, yang dimana siapa yang lebih cepat merespon perubahan akan keluar sebagai pemenang, dan teknologi harus dimanfaatkan tanpa mendegradasi nilai-nilai kemasyarakatan. Yang kedua, untuk meningkatkan sumber daya manusia baik dalam hal skill, kemampuan, pengetahuan, atau yang lainnya. Dan yang ketiga, seberapa canggih pun kemampuan komputer ataupun robot dalam hal mengambil alih tugas manusia, tetapi peran manusia tetap yang sangat penting, baik dalam pengawasan maupun hal-hal interaksi manusia dengan ilmu pengetahuan, dan manusia tetap menjadi yang paling utama. Jikapun itu cuma mengandalkan otot, mesin ataupun robot itu juga lebih mampu dari manusia. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ataupun perasaan itu masih kuat lebih ke manusia. Dan yang keempat, untuk menjadi mahasiswa yang siap dan matang untuk menghadapi revolusi industri ini, mahasiswa juga harus aktif dan tidak hanya menyerap ilmu dari dosen di bangku perkuliahan saja, namun mahasiswa juga bisa lebih bervariasi dan memiliki keterampilan lebih di luar akademik seperti berkomunikasi yang baik, public speaking yang baik, ataupun berorganisasi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah revolusi industri 4.0 adalah sebuah proses produksi dalam sebuah industri di mana semua prosesnya berkaitan erat dengan internet yang menjadi faktor utama. Dengan kata lain, terdapat sebuah digitalisasi dalam proses produksi tersebut. Oh iya, berkembangnya revolusi industri 4.0 itu didasari oleh internet, seperti Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, dan juga Big Data. Sedangkan pada Society 5.0 adalah suatu konsep di mana sebuah proses produksi berpusat pada manusia yang tentunya berbasis pada teknologi. Konsep ini pertama kali diusungkan oleh negara Jepang. Society 5.0 merupakan konsep yang lahir dari penyempurnaan industri 4.0 yang diharapkan dapat mengurangi penurunan dan penyusutan peran manusia dalam suatu industri. Juga konsep revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaannya hanya terletak pada jika revolusi industri 4.0 menerapkan sebuah teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sedangkan pada Society 5.0 ini lebih berfokus pada unsur manusianya. Adanya revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang buruk. Memang benar, akan ada banyak sekali lapangan kerja yang hilang. Namun, banyak juga lapangan kerja yang baru yang akan muncul berkaitan erat dengan industri ekonomi kreatif dan juga kewirausahaan, seperti pada contoh yang telah diberikan oleh rekan saya sebelumnya. Untuk dampak positif dari adanya revolusi industri 4.0, yang paling menonjol adalah tergantinya tenaga manusia dengan teknologi mesin dan robot yang tentu saja akan mengurangi biaya produksi. Selain itu, hal ini akan membuat efisiensi dalam proses produksi. Tetapi hal ini juga akan menjadi bumerang yang cukup berbahaya karena akan menimbulkan banyaknya orang yang akan kehilangan pekerjaannya. Sehingga Society 5.0 ini hadir untuk mengurangi penyusutan peran manusia dalam proses produksi industri. Karena pada dasarnya Society 5.0 akan berfokus pada peran manusia untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dalam industri. Kemudian untuk dampak positif dari Society 5.0 yaitu adanya kemudahan dalam pencarian, pengumpulan, dan penganalisaan suatu informasi oleh teknologi artificial intelligence yang berbasis pada big data dan Internet of Things atau IoT, yang tentunya dengan peran manusia di dalamnya. Tetapi, dengan adanya segala kemudahan yang ditawarkan oleh Society 5.0 tidak menutup kemungkinan adanya dampak negatif yang mungkin saja nantinya manusia akan semakin malas karena segala sesuatu yang sangat mudah itu. Dengan demikian, kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan era Society 5.0 sangat dibutuhkan agar dapat memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin saja terjadi. Nah,
Mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Semoga era Society 5.0 dapat cepat terrealisasikan di Indonesia khususnya, dan tentunya kita semua harus mampu beradaptasi agar bisa hidup berdampingan dengan teknologi yang semakin baru dan menerima manfaatnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.